Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang saya hormati dan saya banggakan, dan juga mahasiswa-mahasiswa di luar jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP. Saya ingin menjelaskan satu hal lagi terkait dengan healing, ya. Jadi healing merupakan satu metode juga melengkapi metode-metode yang lain yang sudah saya jelaskan di dalam melakukan pekerjaan sosial. Kita mengenal yang paling umum yang sering dilakukan oleh banyak orang adalah disebut dengan trauma healing, ya. Jadi di mana-mana kita sudah mengenal konsep trauma healing itu sebetulnya lebih kepada psikologis, ya, psikologis. Tatkala kita misalnya mengalami sesuatu, ya, taruhlah beberapa waktu lalu bulan Desember tahun 2022 di Lumajang, Gunung Semeru meletus. Tatkala Gunung Semeru itu meletus, maka kita bisa melihat masalah-masalah sosial muncul. Banyak orang pergi dari rumahnya atau meninggalkan tempat tinggalnya, ya, karena ada Gunung Semeru yang meletus itu atau Gunung Merapi yang juga meletus, ya. Tatkala terjadi gunung meletus seperti di Lumajang itu, masalah-masalah sosial itu banyak sekali, ya. Hilangnya pekerjaan, kemudian hilangnya tempat-tempat ibadah, hilangnya sekolah-sekolah, pasar, jalan, dan lain-lain hilang. Secara psikologis, orang yang tertimpa bencana Gunung Semeru itu adalah mengalami stres, mengalami trauma, melihat dahsyatnya Gunung Merapi meletus. Dari letusan itu kemudian kita bisa melihat gelapnya di sekitar Gunung Merapi itu dan menimbulkan banyak masalah-masalah sosial. Ada orang yang meninggal, bahkan orang yang cedera, melihat kasus Gunung Semeru itu meletus. Secara psikologis, orang akan menjadi trauma tatkala melihat Gunung Semeru itu meletus. Oleh karena itu bagaimana healing yang dilakukan kalau orang itu trauma terhadap kejadian-kejadian yang sangat dahsyat itu. Oleh karena itu kita mengenal yang namanya trauma healing. Oleh karena itu kalau kita lihat model healing dalam ilmu kesejahteraan sosial, yang pertama adalah disebut dengan trauma healing. Trauma healing adalah menghilangkan, mengcover kalau dalam bahasa kita, ya, mengcover, menghilangkan trauma supaya nggak trauma lagi, gitu ya. Kalau terus-menerus trauma, maka orang bisa menjadi stres dan mungkin, ya, dia malah meninggal, ya. Padahal, ya, kita tidak boleh trauma yang terus-menerus. Maka kita melakukan pekerjaan sosial dengan model yang kita sebut trauma healing. Trauma healing itu apa? Adalah melupakan kejadian-kejadian yang sangat dahsyat itu, ya, untuk segera dilupakan. Bagaimana caranya? Bahwa untuk bisa melakukan itu, maka orang yang trauma tadi itu kemudian dilakukan penghiburan, gitu ya. Misalnya diajak rekreasi, kemudian main bersama, bernyanyi-nyanyi, gitu ya, atau apa saja
agar supaya trauma yang dimiliki oleh orang per orang oleh masyarakat kelompok itu kemudian bisa hilang. Ya, trauma ini memang agak sulit untuk segera hilang. Saya bahkan mengistilahkan trauma itu bisa hilang manakala ditutupi, ya. Ditutupi apa? Ditutupi dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang lebih indah. Saya pernah menjelaskan kepada mahasiswa saya, tatkala seorang wanita ini, taruhlah begitu ya, seorang wanita ini ditinggal pacar, maka dia trauma kepada pacarnya itu ya, pacarnya menikah. Oleh karena itu kemudian dia bilang, gitu ya, dia bilang bahwa aku tidak mau lagi dengan seorang pria. Trauma. Kalau ada pacar lagi mungkin akan melakukan hal yang sama dengan pacarnya yang lama. Oleh karena itu bagaimana supaya dia bisa melupakan? Saya bilang dulu, buka diri. Tidak bisa. Buka diri itu apa artinya? Kita harus bergaul lagi dengan orang, dengan laki-laki lain, gitu ya. Mengenal laki-laki lain. Oh, pengalamannya ternyata beda ya. Dulu begini, sekarang kok ada yang berbeda. Itu namanya di cover. Pengalaman yang lama yang menjadikan trauma itu tidak akan hilang kalau tidak ada pengalaman baru itu. Kalau saya analogikan sebetulnya tembok itu atau cat tembok itu tidak akan hilang kalau tidak dicat ulang. Lah, melakukan trauma healing itu harusnya menambah atau merubah cat itu. Ya, seorang wanita tadi kalau yang dipikirkan adalah laki-laki yang sudah meninggalkan, yang sudah menyakiti, tidak akan lupa, manakala tidak ada laki-laki yang lain, yang baru, yang lebih mungkin perhatian, ya, lebih baik tingkah lakunya. Kalau itu didapatkan, kemudian trauma terhadap laki-laki itu menjadi hilang. Sama dengan misalnya tadi itu, orang-orang yang di Semeru sana, masyarakat di sekitar Semeru, tatkala kita hibur, nyanyi-nyanyi, ya mudah-mudahan dengan nyanyi-nyanyi itu kemudian trauma ya dari waktu ke waktu menjadi hilang. Ini yang kita sebut trauma healing, gitu ya. Kemudian yang kedua, ada yang saya sebut sebagai social welfare healing. Apa itu social welfare healing? Adalah tatkala kita melihat kondisi setelah Semeru meletus, maka infrastruktur di sekitar Gunung Semeru itu hilang. Jembatan terputus, sawah hilang, rumah hancur, peternakan juga mati. Kemudian sawah-sawah padinya menjadi puso. SD hancur, jalan rusak, sungai tidak berfungsi, dan seterusnya. Oleh karena itu, bagaimana yang disebut dengan social welfare healing itu adalah mengembalikan suprastruktur dan infrastruktur di tempat yang terjadi bencana. Misalnya kalau SD-nya rusak, harus dibangun. Pasarnya nggak ada, dibangun lagi. Jalannya rusak, diperbaiki. Sawahnya rusak atau got-gotnya rusak, diperbaiki. Apa artinya? Setelah semua menjadi baik, maka orang bisa bekerja lagi. Ya, orang bisa berfungsi lagi. Yang peternak bisa melakukan peternakannya, yang pedagang ke pasar bisa melakukan perdagangannya, yang petani bisa mengerjakan sawahnya, dan seterusnya. Semua fasilitas yang ada di sana itu adalah dipulihkan. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang yang di sana itu bisa berfungsi sosial kembali. Itu yang saya sebut sebagai social welfare healing. Jadi memulihkan infrastruktur yang ada di sana, kemudian orang itu berfungsi sosial kembali, ini yang saya sebut sebagai social welfare healing. Gitu ya. Jadi itu tugas kita. Kalau misalnya memberi makan, minum, itu nggak cukup menurut saya. Dipulihkan semua fasilitas yang ada di sana setelah ada gempa Gunung Semeru meletus, dipulihkan semua. Maka kalau itu pulih, maka orang bisa melakukan pekerjaan masing-masing, dan kalau dia bekerja berarti sesungguhnya ya orang itu berfungsi sosial kembali sebagaimana mestinya, sehingga ini yang saya sebut sebagai
social welfare healing, gitu ya. Kemudian yang terakhir ini yang kita sebut dengan spiritual healing, ya. Apa itu spiritual healing? Itu adalah bahwa kejadian Gunung Semeru yang meletus sangat dahsyat tahun lalu, akhir tahun lalu itu sesungguhnya menurut kita itu ya, itu bukan karena sesuatu itu adalah kehendak yang maha kuasa. Oleh karena itu kejadian itu kemudian kita kembalikan kepada yang maha kuasa, menyerahkan kepada yang maha kuasa. Manusia menerima apa yang disampaikan gitu ya berupa gunung Semeru meletus, pasrah kepada yang maha kuasa, menerima, mungkin menjadi sabar, mungkin menjadi taat lagi kepada yang maha kuasa. Mungkin tindakan-tindakan yang kurang baik itu kemudian menjadi tindakan yang baik, ya, sesuai dengan perintah agama, gitu ya. Maka itu disebut dengan spiritual healing. Mungkin ya, kenapa ada bencana itu kemungkinan ada kita bentuk sebagai ujian, ya, ujian bagi orang-orang yang tertimpa. Kalau ujian itu kemudian pasrah kita ya, ujian itu berhasil, yang kita kerjakan itu berhasil memasrahkan diri kepada yang maha kuasa, gitu ya, berarti kita akan naik tingkat. Apa artinya? Secara spiritual, orang itu akan menjadi lebih taat, lebih patuh, lebih mungkin lebih pasrah gitu ya, lebih pasrah kepada yang maha kuasa. Ini adalah kehendak yang maha kuasa, sehingga kita patut barangkali ya ini teguran bagi kita semua bahwa sesungguhnya kejadian apapun itu tidak terlepas dari kehendak yang maha kuasa. Manusia sebagai umat, sebagai abdi dari Allah Subhanahu wa taala itu menerima dengan ikhlas dan dengan itu kemudian berbuat baik, ya, maka ini memasrahkan sesuatu kejadian yang sangat dahsyat itu kepada yang maha kuasa, itu sebetulnya menurut saya adalah spiritual healing. Dengan begitu insya Allah kemudian Gunung Semeru yang meletus beberapa tahun yang lalu itu lama-kelamaan atau di kelak kemudian hari menjadi hilang begitu saja dan orang menjadi lebih baik di sekitar Gunung Semeru lebih baik. Insya Allah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.